Hari Kartini ditandai dengan viralnya seorang guru yang sedang menggunting-gunting baju seragam muridnya. Kejadiannya ada di Sragen. Jadi ada seorang ibu guru menggunting seragam siswa SMP di Sragen, Jawa Tengah karena ada coretan gambar di bajunya. Bukan hanya bajunya ya, tetapi juga celananya ikut digunting. Diduga digunting karena celananya ini udah terlalu pendek atau cingkrang, biar diganti gitu ya maksudnya. Ini untuk lebih jelasnya ada beberapa gambar di bajunya dan ini pasti menyalahi aturan sekolah ya. Jadi yang digunting oleh gurunya itu gambar-gambarnya aja sebenarnya. Banyak yang menyayangkan kenapa pakai digunting segala ya. Tetapi ada juga yang pro karena menyalahi aturan sekolah, ya sudah berarti guru atau sekolahnya harus bertindak begitu. Ini diantaranya baju si adik ada gambarnya dan itu aja udah salah. Siswa harus mengikuti tata tertib sekolah. Kalau nggak mengikuti tata tertib atau aturan sekolah, yo jangan sekolah. Kemudian ada juga yang berpendapat lain, gurunya juga dong, masa guru bajunya seksi begitu. Ada yang berpendapat lain lagi, Bu, beli seragam itu pakai uang, bukan pakai daun. Dilansir dari Tribun Jateng ya, jadi banyak sekali pendapat mengenai viralnya ibu guru yang sedang menggunting baju seragam muridnya ini. Ada yang mungkin sepakat, ada yang tidak, atau mungkin ada yang ada di tengah-tengah gitu ya. Ini beberapa komentar yang kayak adu nasib ya. Apa kabar angkatan kami zaman dulu? Rok di atas lutut digunting, baju kependekan digunting, gak ada yang protes karena emang ngerasa salah. Saya udah cari-cari terkait berita ini dan belum ada klarifikasi atau berita lain yang mana meluruskan kejadian kenapa guru tersebut menggunting seragam siswanya dan kenapa siswanya juga diem aja, kenapa siswanya tuh gambar baju seragamnya, belum ada klarifikasi sama sekali. Jadi saya mau menyampaikan opini pribadi saya yang mana udah lama gitu ya terjun di dunia pendidikan. Jadi sebenarnya pendidikan itu kan satu ekosistem ya. Jadi, bukan hanya soal sekolah, murid, guru, tetapi juga soal orang tua. Ya, soal lingkungan juga. Jadi pendidikan itu sebenarnya mencakup banyak hal. Meskipun kita ngomong kalau pendidikan ya berarti sekolah, tapi tidak sesederhana itu, bukan hanya tentang sekolah gitu. Selama ini kan kita berpikir bahwa kalau misalnya ada satu kejadian di sekolah, kalau nggak salah muridnya ya salah gurunya, ya kan? Pasti dua hal itu yang kita jadi sasaran gitu. Tapi sebenarnya perlu kita garis bawahi ya, dan saya selalu menekankan di setiap video bahwa yang namanya pendidikan itu berasal dari rumah. Kenapa sampai ada kejadian gunting menggunting ya? Kenapa sampai siswanya tuh kok bisa menggambar baju seragam sekolahnya? Ini kan kita perlu memberikan perhatian ke sana. Orang tuanya di mana gitu. Ketika ada anak gambar bukan di tempatnya, orang tua harusnya kan aware ya. Harusnya kan perhatian. Loh nak, kenapa kamu gambar seragammu? Loh nak, celanamu kok udah kependekan begitu, waktunya ganti nih. Kan begitu harusnya. Kalaupun memang udah terlanjur ya dibelikan yang baru. Atau setidaknya datang ke sekolah. Bu, maaf, ini baju seragam anak saya sudah terlanjur dicoret-coret. Kasih saya waktu untuk membeli baju yang baru, untuk menyimpan uang biar mengganti baju seragam anak saya. Misalnya nggak punya uang, kan tinggal begitu. Dari situ dulu, nggak mungkin, saya yakin guru itu tidak serta-merta ketika melihat anak didiknya melakukan satu kesalahan langsung ditindak. Tidak mungkin. Tidak ada guru yang sekejam itu, saya rasa ya. Pasti muridnya itu udah diperingatkan sekali, dua kali, tiga kali, mungkin tidak dihiraukan. Akhirnya mau tidak mau gurunya tampil lebih kejam gitu ya, gunting seragam sekolahnya. Ya, kecuali memang sekolahnya ketat banget ya, ketika ada kesalahan muridnya langsung ditindak.
kayaknya tuh di sekolah militer pun nggak seperti itu. Kan ada surat peringatan 1, 2, 3, baru kemudian di DO kan. Kita semua itu punya namanya batas toleransi, baik guru maupun pihak sekolah pasti punya batas toleransi. Jadi ketika ada satu aturan yang mana tidak diikuti oleh anggota dari institusi tersebut, ya harus ditindak. Memang sih, gimana kalau misalnya orang tuanya itu nggak mampu buat beli seragam baru, kemudian sudah terlanjur, ya itu tadi, orang tuanya harus datang ke sekolah, kan tahu itu seragamnya udah mulai kependekan, atau seragamnya udah kotor, udah tercoret-coret, itu yang menyalahi ketentuan sekolah. Datang aja ke sekolah, saya yakin sekolah pasti paham, maklum lah. Lagi pula memang sebenarnya ya, menurut saya pribadi, seragam itu bukan satu hal yang sangat prinsip gitu ya, yang harus dipenuhi. Nggak apa-apa anak itu pergi ke sekolah dengan baju yang lecek, tidak tersetrika. Yang penting pakai sesuai dengan harinya aja. Misalnya kalau hari Senin pakai merah putih, yang penting pakai merah putih aja. Nggak harus disetrika, nggak harus wangi, nggak harus rapi. Sebenarnya kan sekolah kayak gitu ya. Karena esensi dari seragam itu memang untuk menghindari kesenjangan ya antar siswa. Jadi ketika ada sekolah atau guru yang menindak pelanggaran siswa, kemudian dikatakan kejam, tunggu dulu gitu. Kita harus melihat berbagai perspektif itu. Apakah siswanya sudah diperingati oleh sekolah, diperingatkan maksudnya. Misalnya ini bajumu ganti dengan seragam yang baru. Misalnya, kalau sudah diperingatkan ternyata tidak dihiraukan, ya artinya apa? Ya artinya yang bandel kan muridnya gitu. Kemudian apakah hal ini sudah disampaikan kepada orang tua mengenai misalnya anaknya ini melanggar ketentuan soal seragam? Apakah orang tuanya juga sudah aware, sudah mendatangi sekolah kalau misalnya kurang mampu, atau gimana melakukan respon terhadap surat peringatan itu? Jadi harus dilihat secara keseluruhan. Saya sangat khawatir kalau misalnya kita melihat potongan video seperti ini ya, kemudian kelihatannya kejam banget ya, langsung digunting gitu kalau misalnya ada kesalahan. Ya enggak, kita harus melihat kronologisnya dulu. Kalau toh ternyata sekolah tidak memberikan surat peringatan, tidak memberikan baik lisan maupun tulisan, kemudian tiba-tiba digunting aja, mungkin ini terlihat tidak manusiawi atau tidak etis ya. Tetapi ketika sudah memberikan peringatan ya nggak masalah menurut saya. Karena nanti kalau misalnya ada satu tidak kesalahan yang mana tidak taat aturan sekolah, kemudian dibiarkan, maka anak-anak lain juga berpotensi meniru perbuatan anak tersebut. Kalau mau gambar harusnya di kanvas atau di kain batik gitu ya. Jadi pendidikan itu harus melihat secara keseluruhan ya, orang tua, guru, murid, institusi, pemangku kebijakan itu harus dilihat secara keseluruhan, nggak boleh disalahkan satu potong aja, karena ini satu kesatuan ya, ekosistem. Kita selama ini ya seringkali terjebak di situ. Kita tidak memprioritaskan pendidikan seperti yang seharusnya gitu ya. Kita biarkan anak kita pakai sepatu yang jebol, tasnya nggak bisa diresleting, rusak semua, nggak disetrika. Tetapi ketika wisuda atau karnaval, kita mau mewah-mewahan, kita mau nyewa baju mahal. Ketika disuruh beli buku mahal, nggak mau. Ketika beli kebaya, mau. Ketika mau studi tour, mau. Tetapi ketika beli buku, susahnya minta ampun. Bayar SPP, susah minta ampun. Jadi sebenarnya kita ini sadar akan pendidikan atau enggak sih? Pendidikan kita untuk anak-anak kita itu prioritas atau enggak? Itu yang perlu dipertanyakan. Dan ini menurut saya yang jadi esensi dari peringatan Hari Kartini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di komen section di bawah.